Halo semuanya, balik lagi di channel Wijaya Craft. Kali ini aku mau ngebahas Nokia E90. Sedikit nostalgia lagi ya. Tapi kayaknya emang channel ini kebanyakan bahas HP jadul ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah menyempatkan waktu dan mampir ke channel aku. Oke, seperti biasa ya. Kalau di kolom komentar tuh ada yang nanya, dapat di mana handphonenya? Ini aku dapat di Facebook, di grup jual beli HP jadul gitu. Ada banyak grupnya ya. Jadi hunting aja di grup di Facebook ya. Atau kalau memang mau nyari di marketplace juga banyak. Tapi harganya mungkin lebih miring kalau kita nyari di Facebook ya. Di grup gitu ya. Ini aku dapat unit yang nggak mulus banget. Dengan harga 400 ribuan, dengan banyak minusnya ya. Handphone ini tuh harganya masih tergolong mahal. Mungkin karena emang dari awal rilisnya udah mahal juga ya. Dan bentuknya unik. Itu seperti komputer ya. Seperti laptop ya. Bisa dibuka dan ditutup begini. Dan kendala handphone ini pertama itu adalah menuanya casing ya. Nih. Sama penutup tombol-tombol portnya ini banyak yang udah hilang ya, seperti yang punya saya ini juga udah rusak nih ya, dimakan umur. Tapi ini masih cukup berfungsi walaupun dengan beberapa minus. Mic-nya minus, nggak bisa ada suaranya kalau rekam atau telepon, tapi sinyal masih nongol. Terus lampu kipadnya sepertinya juga mati. Selain ya kayak gini, terus retak. Terus layarnya juga menua, agak susah ya dilihat nih ya di bagian sini, sama di dalam sini juga nih. Kendala handphone tua ya. Jadi emang kenapa handphone jadul itu kalau kondisinya mulus mahal ya, karena udah sebagian besar itu termakan waktu gitu ya, jadi udah banyak minusnya. Aku beli handphone ini penasaran karena ini kan untuk bisnis ya, segmen bisnis E ya. Seri E ini emang di sektornya untuk bisnis kantoran gitu ya. Yang bikin aku penasaran itu adalah pertama kali itu adalah aplikasi Office-nya. Karena aku pakai handphone Nokia E63 itu udah enak gitu ya rasanya buat baca dokumen atau ngedit dokumen dulu banget ya. Kalau sekarang mah ya udah susah gitu ya. Mending pakai Android kalau buat ngedit dokumen. Mana ya? Office nih. Nah, jadi Office-nya ini, aplikasi Office-nya ini masih sama dengan seri E sebelum-sebelumnya kayak E63 gitu ya. Bisa di-upgrade ya, di-update ya. Tapi nih bisa di-update dan upgrade, tapi ya udah nggak bisa karena ya buat buka web itu udah susah ya handphone jadul seperti ini. Aku udah download beberapa file dari Google ya untuk coba ngelihat tampilannya. Nah, buat kalian yang penasaran tampilan Microsoft Word-nya seperti apa kalau buka dokumen, seperti ini ya teman-teman. Ini yang aku bilang tadi itu ya, minusnya layarnya menua. Jadi dia kalau tampilan dokumen Microsoft Word seperti ini. Layarnya ini lebar ya. Ya untuk ukurannya sih sekitar 4 inch ya. Tapi manjang dia. Tingginya kecil ya. Cukup enak ya kalau buat baca dokumen. Ini Microsoft Word ya. Ini yang Excel. Untuk ngeditnya jelas lebih enak karena tombol keyboardnya ini lengkap ya, QWERTY-nya ya.
dengan semua fungsi-fungsinya udah ada. CTRL, delete sama enter juga ada. Itu aja sih yang bikin penasaran awalnya handphone ini. Sama kalau main game itu seperti apa gitu ya. Ternyata kalau main game nggak semua game itu support. Ada yang dia support layar depan aja. Jadi kalau dimainin di layar dalam dia kayak error atau kepotong gitu ya. Kita coba main game ya. Sebenarnya udah ada di short, udah ada aku mainin game ya. Tapi ini kita coba nih. Aku udah nyoba install beberapa aplikasi juga ya, Opera Mini. Jadi internetan masih bisa kalau buat internetan doang ya. Tapi untuk buka situs atau download file itu beberapa itu udah nggak bisa. Apalagi yang dia sistem situsnya itu banyak pop up iklan-iklan begitu, biasanya dia udah nggak bisa ya. Udah ada juga videonya yang aku buka internet itu ya. Tadi kita mau ngapain? Mau nyobain game ya. Ntar dulu ya. Kayaknya udah aku pisahin ini. Nah di sini udah ada. Jadi yang aku coba dan bisa tampil full screen, full layar di layar dalam ini cuman beberapa games ya yang aku udah temuin. Yang pertama itu Crash Bandicoot Nitro Kart. Ini kayaknya udah banyak yang nge-review juga ya. Air Thunder ini sama Mau ini emang aplikasi games yang dari dulu aku tuh suka banget. Uno ya kalau kita bilang sekarang gitu ya. Dia itu sebenarnya cuman segini ya, tapi karena kanan kirinya gelap jadinya dia kayak full screen gitu. Ini Crash Bandicoot Nitro Kart. Nah enaknya lagi kalau main game yang layarnya lebar full screen seperti ini, tombolnya kan bisa kita sesuaikan, jadi mainnya lebih nyaman. Dan game ini juga bisa dimainkan di layar depan ya. Tapi beberapa game juga ya seperti itu ya, nggak bisa dimainkan di layar dalam karena dia kepotong atau kayak error. Nanti ya aku kasih contoh. Skyforce nih. Dia nggak tampil di layar depan ya. Nah kalau di layar dalam dia kepotong. Ini yang aku bilang kayak error ya. Seperti itu. Ini ada game nih ya. Yang begini-begini tuh dia karena nggak support layarnya full. Tapi kalau dimainin di layar depan dia ya bisa. Tapi untuk yang Skyforce tadi dia nggak support. Aku udah coba beberapa games Skyforce ya. Nyoba install beberapa yang beda versinya, tetap hasilnya tetap seperti itu.
Ya bisa ya kalau buat di layar depan, tapi kalau di layar dalamnya tadi error ya. Oke, apalagi yang bikin kalian penasaran? Untuk tampilan video ya, dia nggak full screen segede ini juga enggak ya, karena emang tergantung ukuran videonya juga. Dan aku udah nyoba nyari video yang resolusinya pas, itu susah banget, nggak nemu ya, aku nyarinya nggak nemu. Nih, ini hasil dari rekaman dari kamera Nokia E90 ini ya. Jadi dia tampilnya cuma segini aja nih, kayak handphone Nokia yang resolusi layarnya 240 x 320 atau 320 x 240 ya. Seperti itu. Untuk hasil kameranya ya udah lumayan ya, karena dia 3,1 atau 3,2 megapiksel. 3,2 megapiksel. Apalagi ya yang kiranya kalian pengen tahu, boleh di komen aja nanti. Untuk konektivitasnya ini dia kan udah ada bisa pakai wifi ya, WLAN gini ya. Jadi kalau buat internetan, web aplikasi browsernya ini masih bisa. Ini aku coba Webtrick ya. Buat Webtrick ini kan tempat biasa kita download dulu ya, lagu, video, semuanya itu ada kan di Webtrick. Cuman dia nggak bisa kalau buat ke ini tuh, keterangannya tuh seperti itu. Katanya sih bisa diakalin dengan ngerubah settingan apa gitu ya, cuman aku kayak ya buat internetan mending ke Android aja ya, seperti itu. Apa lagi? Nggak ada yang spesial lagi sih ya. Emang handphone ini nih spesialnya emang di aplikasi Office-nya aja ya. Selebihnya ya standar handphone 9 pada umumnya. Oke, itu aja. Udah panjang banget ya, sampai 12 menit, 13 menitan ini. Terima kasih buat kalian yang udah support, udah nge-follow, nge-subscribe channel ini walaupun jarang upload ya. Terima kasih juga buat 1000 subscribersnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.